Kabar keberadaan hingga penangkapan babi ngepet di Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu sempat menghebohkan masyarakat lokal hingga tersebar ke seantero Nusantara. Belakangan, kabar itu telah dipastikan sebagai rekayasa belaka. Semuanya hoaks, berita bohong, ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Imran Edwin Siregar, dikutip dari kompas.com. Warga setempat, AI, telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa rekannya yang kemungkinan terlibat dalam merekayasa isu babi ngepet kini masih diproses polisi. Kehebohan ini berawal dari tokoh masyarakat AI yang konon punya majelis taklim. Rupanya, meski membidangi ranah agama, AI tidaklah terlalu terkenal. Lantas muncullah cerita masyarakat sekitar yang merasa kehilangan uang 1 hingga 2 juta rupiah. Ngebet jadi tersohor, AI pun mengarang cerita adanya babi ngepet. Konon jalan cepat menuju ketenaran. Sementara itu, kepada awak media, AI mengaku merekayasa hoaks babi ngepet bukan demi beken belaka, tetapi untuk menuntaskan masalah kehilangan uang yang diadukan warga kepadanya. Rekayasa AI rasanya layak dapat penghargaan perfilman Oscar ketika ia nekat membeli anak babi secara online seharga Rp900.000 plus ongkos kirim Rp200.000. Bak sutradara profesional, AI lantas menyusun skenario penangkapan babi yang belakangan disembelih itu bersama beberapa orang lainnya. Alkisah, piglet tak berdosa itu pun dilepas di depan rumah sang ustadz abal-abal sebelum akhirnya ditangkap kembali, hingga dibunuh dan dikubur. Hoaks babi ngepet Depok kian mind-blowing ketika ada selentingan kabar 8 orang warga bugil menangkap babi. Tak satu pun benar adanya, kecuali babi yang terbunuh sia-sia. Ustadz AI yang kebelet terkenal pun kini meringkuk di Hotel Prodeo, meminta maaf atas kehebohan bikinannya, mengaku hilaf dan lemah. Imannya turun sebagai manusia, akunya. Setan di dapuknya masuk ke dalam dirinya, sehingga AI punya satu pikiran yang sangat jahat dan tidak masuk akal. Polisi kini menjerat AI dengan pasal 10 ayat 1 atau 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Impiannya terkabul, AI jadi tersohor karena aksi kriminal yang gak logis. Tentu saja, ia sekaligus terancam hukum kurungan 10 tahun penjara. Kabar klinik seperti ini tentu bukan hal baru di tanah air, mulai dari babi ngepet, pelihara tuyul, hingga santet kerap terdengar di masyarakat pedesaan dan telah merambah ke komunitas urban. Hal-hal mistis semacam itu tak ayal menjadi hal yang tak kasat mata, sekaligus dipercaya diam-diam oleh orang kebanyakan. Sekadar kepercayaan tentu tak mesti mengganggu, tetapi bisa bikin huru-hara ketika suatu hal yang dipercaya benar adanya. Seperti babi ngepet ternyata suatu ketika sekadar kebohongan belaka direkayasa dengan sengaja pula. Hal lain yang sama tak kasat matanya ialah virus penyakit. Sudah setahun lebih Indonesia dan seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Virus yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang nyatanya menimbulkan wabah penyakit pernapasan yang telah menumbangkan ratusan juta pasien di dunia, nyaris 2 juta di tanah air saja. Pakar hingga staf medis maupun pemerintah telah menyerukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Ada pula tambahan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas sebagai protokol 5M tingkat lanjut demi tingkatkan kewaspadaan. Pemerintah tentu saja bertindak sesuai budaya dan tradisi, alias serba ambigu dan maju mundur. Terkadang tegas tegakkan protokol seperti memperketat penjagaan checkpoint, menindak warga yang nggak pakai masker di dalam mobil sendiri, hingga membubarkan pesta pernikahan di kampung-kampung. Di sisi lain, ada pula pemerintah dari negeri Wakanda yang seakan lupa kalau lagi pandemi. Akhirnya dibiarin aja tuh public figure bikin pesta kawinan gede, undang pejabat-pejabat tinggi pula. Ada pejabat tinggi yang menyerukan agar santri dapat dispensasi biar bisa mudik. Nggak lama kemudian, ada pejabat lain yang menegaskan kalau santri nggak ada bedanya dengan rakyat jelata yang tetap harus mematuhi larangan mudik lebaran. Bulan puasa Ramadan semakin menguji kesabaran ya bun. Udahlah pandemi nggak kelar-kelar, masih aja harus mandiri mendengar ujaran pejabat sambil bersabar menahan lapar dahaga dan emosi jiwa di hadapan pemerintah yang semakin nganu. Kembali ke masyarakat Indonesia yang tetap semangat dan luar biasa nih. Bisa gak sih konsisten dikit jadi orang? Biarin aja lah pemerintah maju mundur sama aturan dan kebijakan, toh bikinan mereka sendiri juga. Nah ini kita-kita rakyat jelata, kalau sakit masih harus ngantri berobat pakai BPJS. Curi-curi cuti di tengah rutinitas kerja keras sebagai kuda, biar tetap bisa masak ketupat dan opor ayam di hari raya Idul Fitri kelak.
Masih ingat dong, tahun lalu di tanah air beredar teori konspirasi kalau pandemi corona ini konon bikinan Bill Gates. Hingga vaksin COVID-19 yang dikabarkan dimasuki chip demi mengendalikan populasi. Tentu saja, rakyat Indonesia yang ajaib-ajaib ini pintar sekali memilah informasi. Sampai hoax babi ngepet aja dianggap benar adanya. Sementara virus corona yang memang nggak kelihatan seliweran di udara itu dianggap rekayasa tatanan dunia baru. Akhir kata, marilah konsisten sebagai manusia. Kalau kita bisa percaya dengan hal-hal klinik yang oleh peneliti bidang zoologi dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Taufik Purnanugraha, sudah dipastikan tidak ilmiah, kenapa kita malah ngeyel nggak ada takut-takutnya dengan pandemi COVID-19 yang virusnya memang tak kasat mata tetapi dampaknya nyata terasa. Bolehlah percaya dengan babi ngepet atau kolor hijau, tapi bisa nggak sih sekalian mempraktikkan 3M, 5M, bahkan nggak nekat kumpul bocah, apalagi mudik ke kampung halaman?